apa yang gue alami itu sebenarnya bisa dibilang dampak kehidupan masa lalu gue. Sebelum gue bertobat, kan lu Hmm. tahu kan gue siapa dulu. Ya. Nah, ternyata si virus itu yang dari masa lalu itu bisa bertahan dalam tubuh itu, tidak ada dampak apa-apa itu 5 sampai 10 tahun. Hmm. Nah, jadi waktu 2017 itu kan udah 7 tahun tuh sebenarnya. Hmm. Tapi itulah justru sebenarnya awal. Jadi waktu gua pulang dari Filipina, gua pulang dari Batam, seminggu kemudian gua kena cacar api itu di sebelah paha kanan gua gitu. Hmm. Nah, dulu kan teammate gua yang orang New Zealand kan 2 orang perawat. Hmm. Dia sempat curiga, Lucky, jangan-jangan kamu punya, maaf ya gua gamblang aja ngomongnya ya, nggak apa-apa Ya. ya. Hmm. Lucky, jangan-jangan kamu punya HIV gitu. Hmm. Coba kamu cek gitu. Tapi waktu itu masih denial, masih menyangkal gitulah ya, masih Hmm. bilang enggak, gue nggak akan punya HIV, Hmm. gue pasti sembuh waktu itu. Tapi gue juga baca di ini Google, Hmm. gitu gue baca Google, emang gejala awal HIV itu adalah bisa juga terlihat dari cacar api itu Hmm. mungkin awal gejala virusnya akhirnya berkembang gitu kan. Hmm. Nah, tapi lagi itu masih denial kan. Terus juga Hmm. Tuhan tuh kayak masih kesempatan, gue masih sehat, gue Ya. masih ya bisa kemana-mana lah kan, bisa ke Filipina lagi, bisa ke India Hmm. juga. Terus 2009, waktu gue pulang, abis 6 bulan di India, gue pulang, gue kena TB paru. Nah, gue cek lah ke rumah sakit di Bekasi. Waktu cek pun juga semua hasilnya menunjukkan gue TB paru positif. Dan dokter pun menyarankan, coba kamu juga cek darah juga untuk kamu ke bagian HIV supaya tahu kamu positif apa enggak. Tapi lagi itu gue masih denial, gue Hmm. masih nggak mau dan gue masih kayak mengimani gitu ya enggak, gue nggak punya HIV, gue nggak gitu dan enggak. Tapi berobat TB parunya jalan tuh 6 bulan. Ya. Udah. Nah, pas jalan itu sembuhlah bulan Februari tahun 2020. Nah, kan Maret 2020 kan pandemi ke Indonesia tuh datang kan. Ya. Jadi gua sama tim tuh sepakat kita memberhentikan lah pelayanan di Selam area di tempat kumuh gitu. Hmm. Daripada misalkan kenapa-kenapa juga. Terus dia pergi ke Bandung bersama keluarga karena dia mau menyelesaikan STT-nya Hmm. di Bandung. Nah, lagi itu tuh gue diundang ke tempatnya dia di Bandung karena dia pikir daripada lu sendirian di sana takutnya lu Hmm. kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya gue diundang lah, gue datang ke Bandung juga gitu, ke tempat STT itu gue ngindep. Tapi udah 10 hari itu kayak gue ngerasa, aduh gue kangen nih anak-anak, gue kangen nih tetangga-tetangga gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya gue tuh udah berencanakan pulang. Jadi tanggal 29 gue beli tiket buat besok tanggal 30. Dapatlah tiket kereta api, gue berangkatnya harus jam 11 siang. Tapi pas udah tanggal 30-nya, dari jam 8 pagi, kepala gue itu berat, seberat-beratnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai teman gue tuh bilang gini, udah lo nggak usah pulang aja. Tapi gue pikir gini, baru jam 8, gue istirahat 1 jam juga mungkin nanti sembuh. Ya. Benar. Akhirnya pas gue pikir gitu, gue tidur, di situ gue udah kejang, udah hilang kesadaran. Dan orang-orang semua di situ, dosen sampai mahasiswanya, bilang ke teman gue ini, wah ini COVID, 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 COVID. Akhirnya teman gue karena juga bukan orang Bandung kan, Hmm. nah tapi dia akhirnya bawa mobil, dia bawa gue dan dia masukin gue ke rumah sakit khusus COVID. Hmm. Nah udah gitu, jadi pas gue bangun tuh setengah 7 malam lah. Kalau gue lihat jam itu, gue kaget aja, depan gue udah 3 orang pasien, udah parah gitu, udah semua oksigen apa-apa. Sebelah gue tuh tadinya kosong, terus baru ibu-ibu masuk. Terus kan petugasnya pakai APD lengkap ya. Gue Hmm. nggak tahu itu cowok apa cewek gitu, tapi gue tanya aja gini, Sus, saya di mana? Saya kenapa? Terus dia bilang, oh kamu dicurigai COVID, makanya kamu dibawa ke rumah sakit COVID gitu. Kan gue kaget juga dong gitu kan, hah gue Hmm. COVID? Waduh, gimana teman-teman gue yang waktu itu. Berinteraksi. Hmm. Nah, setelah di rumah kepala gue semakin pusing. Akhirnya gue minta ke cici gue, Ci, ke dokter aja, ke dokter. Akhirnya karena apa, kakak gue ya udah bawa aja ke dokter umum, sama sempat juga rumah sakit sih dicek, tapi tanpa dilakukan tes apa-apa. Hmm. Tapi dokter jadi bilangnya gini, oh ini vertigo, vertigo akut. Jadi dikasih obat vertigo. Vertigo. Nah, selap jadi hingga akhirnya gue tuh udah pengen, aduh sakit banget nih. Gue
pas kakak gue ke kamar, gue bilang lagi, udah deh bawa ke rumah sakit aja dirawat, gue bilang gitu kan. Maksa tuh waktu itu akhirnya karena punya saudaranya ipar juga kerja di satu rumah sakit ya suster, ya udah gue dibawa ke rumah sakit itu dong, rumah sakit Katolik di Bandung. Nah di situ dirawat berapa hari ya, pokoknya hampir 1 minggu lah. Terus Hmm. dokternya nanya, boleh nggak kita lakukan tes semua biar ketahuan ini tuh apa sebenarnya, dari mulai CT scan, darah, Ya. paru. Akhirnya dicek semuanya dan pas hasilnya itu nggak dikasih tau ke gue tapi ke kakak. Jadi dokter tuh ke ruangan gue manggil kakak gue untuk datang ke ruangannya dokter. Nah di situ tuh nggak tau lah dokternya ngomong gimana. Pokoknya pas balik ke kamar kakak gue tuh udah nangis-nangis gitu kan. Hmm. Terus gue tanya nih, kayaknya deh nggak beres nih, Ci. Gue kenapa gitu kan? Cici gue dengan mungkin berurai air mata, terus nggak bisa nahan kesedihan. Dia cerita bahwa ini adalah apa ya? Bisa dibilang udah nggak ada harapan lah buat gue. Kayak ini tuh masa terakhirnya lu gitu. Hah? Terus gue tanya, emang gue sakit apa sih? Itu udah meningitis stadium akhir dan Hmm. memang terjangkit HIV juga sama toksoplasma. Hmm. Oke gitu, akhirnya gue waktu itu pas gue tahu itu, gue dibilang apa gue akan meninggal, gue paksa pulang. Gue pengen pulang. Kalau gue meninggal, mending meninggal di rumah deh. Gue bisa lihat si mama, karena kan lagi itu kan COVID, jadi kita nggak berani dong, mama udah tua jeng gue ke rumah sakit takutnya gitu ya. Hmm. Akhirnya kita bikin assign sama dokter, jadi kalau pasien kenapa-napa di rumah jangan salahkan rumah sakit Iya. atau dokter Iya gitu ya. sudah. Akhirnya gue pulang di rumah pun juga ternyata kondisi gue semakin buruk. Gue udah mulai nggak bisa makan tuh, Hmm. apapun yang gue coba masukin ke mulut ke badan muntah lagi, dan Hmm. berat gue benar 35 kilo. Hingga akhirnya kakak gue cari ide gimana nih cara kasih makan si dede gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, terus juga kakak gue manggil orang ahli tusuk jarum sama Beckham. Pertama juga pas orang itu lihat gue juga kaget kan, ini orang sakit apa gitu, bisa nggak gue sembuhin. Tapi dia Hmm. ikhtiar lah, kasar katanya ya, dia coba dan puji Tuhan sama dia berangsur-angsur gue bisa mulai bangkit. Tadinya nggak bisa jalan sama sekali, tiduran Hmm. terus, tapi sama dia gue bisa duduk, gue bisa jalan pelan-pelan gitu ya. Nah akhirnya setelah sama dia sudah beres semua treatmentnya, dan gue akhirnya bisa makan lagi. Jadi mau dari 35 udah mulai naik-naik lagi tuh berat badannya gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang bisa masak bisa makan tuh anugerah juga ya. Nah hingga akhirnya di gue direkomendasi sama rumah sakit yang tadi yang dokter ke rumah sakit yang lebih dekat, biar maksudnya nggak usah terlalu jauh tapi tetap pemeriksaan jalan. Akhirnya ya gue setuju juga lah, gue sama kakak gue pergi ke rumah sakit itu. Ajaib, gue ketemu dokter cewek. Terus pas kita udah masuk ruangannya dia gini, "Lah, saya tahu kamu yang dulu masuk rumah sakit COVID kan," katanya. "Saya ada di situ, saya dokter jaga, tapi saya nggak pegang kamu, nggak lihat kamu, cuma saya jaga. Saya ingat kamu karena nama kamu unik," gitu. Terus Hmm. ya udah akhirnya terus dia tanya, "Kita ini ya lakuin tes cek ulang lagi ya?" Ya udah nggak apa-apa. Dia cek ulang lagi dari mulai kepala, darah, Hmm. semuanya lah ya, paru. Dan dia bilang gini, "Memang sih kalau dari hasil semua lab itu buruk," dia bilang gitu, jelek. Hmm. Tapi ini bedanya ya sama dokter yang waktu itu. Tapi jangan takut. Yang penting minum obatnya rutin, on time gitu. Ini obat pagi sebangun tidur belum sarapan, ini obat malam kalau mau tidur jamnya harus tepat. Makanya dia sempat tanya handphone gua, dia bikinin alarm. Jadi kalau alarm ini udah nyala 5 menit sebelumnya, itu berarti udah siap-siap. Pas nyala lagi langsung minum gitu. Katanya obatnya harus on time, nggak boleh Hmm. lebih, nggak boleh kurang. Nah ya udah gue ikutin semuanya dia. Terus ke dokter saraf juga kejam sih. Pas gue tunjukin semua hasilnya, dia yang bilang, "Aduh, aduh ini parah, ini bahaya," kata dia gitu. Hmm. "Ini bisa cacat," dia bilang, "bisa lumpuh sampai dia Hmm. gerakin, Langsung. dia bisa bisa begini, bisa Hmm. pokoknya aneh-aneh lah." Di situ gue udah Negatif-negatif kesal ya. sama dia. Negatif-negatif Iya, masuk ya. iya, iya. Hmm. Di situ gue kesal sama dokter ini gitu. Hmm. Hingga akhirnya pas cek kedua mau ambil obat lagi, gue sampai tanya sama tuh dokter, "Dok, jadi kapan saya mati?" Gue bilang gitu Hmm. aja. Saking kesel. Tapi akhirnya dia mungkin dikasih tahu sama dokter yang satu bahwa kalau nanganin si Lucky harus begini. Jadi kesini-sini tuh dia udah mulai baik, ramah. Terus kalau jelasin tuh bagus lah gitu. Ya udah, akhirnya gue berobat untuk meningitisnya itu udah setahun setengah. Kemarin 2 minggu lalu Sabtu gue balik ke rumah sakit.
Dokternya bilang, wah ini mah udah sembuh meningitisnya gitu. Udah ya berhenti obatnya. Puji Tuhan gitu kan. Akhirnya meningitis gue sembuh, gue berhenti minum obat meningitis. Oh, Terus praise ke God. dokter toksoplasma, si dokter juga bilang, wah Hmm, udah bagus ini mah, hmm, tapi kamu tetap minum dulu 3 bulan ya dicoba karena takutnya nilainya up and down. Kalau down hmm, kan nanti kasihan berarti belum sembuh, tapi kalau nilainya bertahan atau naik berarti kamu sembuh hmm, toksonya. Ya udah jalanin aja gitu. Gue masih minum obat toksoplasma sampai sekarang. hmm, Nah, kalau untuk HIV memang dokter ya, memang hmm, dokter tuh bilang ini kita minum ini nih bakalan seumur hidup deh sampai kita tua sampai kita mati. Tapi waktu itu gue beriman gini, gue percaya kok gue nggak akan selamanya. Gue tahu ini memang salah satu dosa masa lalu gue. hmm, Tapi gue percaya Tuhan kasih ini ke gue tuh bukan tanpa alasan. hmm, Dan waktu gue kesaksian di satu Zoom bilang ini, satu pendeta telepon gue, dia bilang ini, Duki, saya terberkati sama apa yang kamu bilang, betul, kamu jangan takut. hmm, Saya punya jemaat, eh, satu keluarga, dia bilang gitu. Emang istrinya meninggal karena nggak obat HIV-nya nggak rutin, tapi si suaminya ini sama anaknya kena, dia bilang gitu. Tapi mereka rajin minum obat hingga 2 tahun doang minum obatnya hmm, dan dinyatakan sembuh gitu hmm, total. Terus sampai sekarang udah berhenti nggak minum obat lagi, dia bilang gitu kan. Kata hmm, gue, aduh ya, kayak gue tuh terkuatkan, gitu, termotivasi kan. Nah akhirnya ya udah gue sampai sekarang ya udah jalanin aja hmm, apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya gue kayak maksudnya apa sih gue dapat ini gitu. Gue tahu ini hmm, masa lalu gue, tapi bagaimana ke depannya Tuhan? Kayaknya kalau lihat secara manusia udah nggak ada masa depan. Tapi tau nggak Tuhan tuh hibur gue tuh sih bilang gini, saya izinkan ini terjadi bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan gitu. Nanti ke depannya kamu akan melayani orang-orang seperti kamu. Nah, kamu akan melayani mereka yang hmm, HIV juga, baik di Indonesia, India, atau tempat lain. Berarti gue bersyukur gitu bahwa Tuhan tuh baik gitu ya. Sampai waktu gue sakit yang tengah malam gue sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan gue dapet ayat di satu Petrus 2 ayat 9 isinya bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Allah, itulah isinya di 1 Petrus 2 ayat 9. hmm, Juga gue dapat lagu kayak Tuhan tuh nggak pernah gagal. Yang hmm, ku percaya kau ya, Tuhan yang tak pernah lalai. Jadi gue bersyukur bahwa gue tuh benar-benar bersyukur aja bahwa wow hidup gue tuh gila ya. Kalau kalau dipikir secara manusia gue hmm, pribadi kayaknya gue hampir sempat nyerah juga, sempat yang udah wanti-wanti ke keluarga gue bilang kalau gue meninggal tolong tolong bakar gue, kata terus abunya tolong buang aja di kuburan si papa. Gue sampai gitu sama keluarga hmm. gue. Tapi ya Tapi bagus lah, akhir-akhir ini mama gue tuh selalu semangatin, udah jangan nangis-nangis, yang penting mah ketawa deh ketawa. Jadi kita hmm, keketawaan aja, ya bersyukur. ini benar-benar anugerah ya. Power Iya, of iya, grace, benar-benar kekuatan anugerah. benar. Ini tuh Memang anugerah sudah Tuhan yang memang luar biasa. su- eh, sudah dikerjakan di kayu salib waktu itu ya. Iya, benar, Oh, segala luar penyakit, biasa. pokoknya apa Hmm, penderitaan, dosa, masa Iya, lalu selesai. Sudah selesai iya, benar di kayu salib. iya, Sampai hari betul. ini ya. Ya. Yes. Hmm, Kalau bukan karena Tuhan, jujur hmm, gue sendiri tuh kayak udah gak sanggup gitu. Meskipun gue sempat dikenalin sama Zoom SOS, sahabat orang sakit kan ya. hmm. Tapi berkali-kali juga gue tuh mengalami yang namanya kayak drop, kayak udah putus harapan tuh ngalamin. Sampai gue juga sampai Iya, bilang sama pendetanya, saya udah gak kuat, saya pengen berserah aja gitu. Saya udah gak kuat, saya secara pengen lewat aja gitu ya. secara Tapi manusia ya. iya bener. Tapi ternyata cara Tuhan tuh luar biasa dan sampai sekarang Hmm, gue bisa berdiri tegak gitu ya, duduk, hmm, jalan, apa, sampai depan lu sekarang tuh hmm. ini anugerah Tuhan banget banget lah gitu. Iya. Kayak apa yang dilalui seberat apapun, asal Tuhan bersama kita. Yes, Ya. amin. Betul. Meskipun kita kan cara manusianya berpikir, oh ini syukurin lu dosa masa lalu lu tuh apa Hmm. efek bla 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 dampak. Tapi kata Intimidasi Tuhan, ya, intimidasi iya, ya. iya betul. Tapi Hmm. kata Tuhan, enggak. Memang ini mungkin mungkin kalau secara dunia begitu. Tapi kalau buat aku tuh enggak. Justru Hmm. ini tuh akan menjadi sebuah kesaksian yang Hmm. kamu bisa menjangkau orang-orang HIV untuk
ya mereka bisa lihat kamu, dibilang gitu, oh ya ya benar juga ya Tuhan gitu, dan aku bisa kayak kasih kabar sukacita sama mereka, Hmm. menjaga mereka untuk balik mungkin untuk percaya sama Hmm. Yesus gitu. Ya, men-sharingkan apa yang kita sudah alami itu akan lebih powerful ya daripada Ya, kita men-sharingkan teori gitu. Maksudnya apa secara pemahaman-pemahaman. Tapi beda kalau kita ngalami, kita share ke orang itu benar-benar powerful ya karena kita ngalami sendiri gitu. ya, 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 Iya benar. ya, ya mungkin itu yang Tuhan Hmm. mau dari gua gitu ya. Ya udah, gue sekarang benar-benar berserah, terserah Tuhan ya mau ngapain gitu.